Kenapa ada manusia yang kehidupannya tidak berkualitas, sementara manusia yang lain bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh kualitas, baik itu kualitas duniawi maupun kualitas spiritual, kualitas batinnya. Yang membedakan dari keduanya adalah bahwa yang satu adalah seseorang yang tidak mahir membangun kehidupannya, yang satunya lagi adalah seseorang yang mahir membangun kehidupannya. Ya, seperti seorang yang membangun gedung bertingkat, ya. Yang satu adalah seseorang yang tidak mempunyai ilmu sama sekali tentang bangunan. Akhirnya begitu dia bangun, bangunan yang dia kembangkan, yang dia bangun pun roboh, atau kalaupun jadi tidak indah, goyang sini, goyang kanan, tidak pernah bisa tenang. Ya, sebaliknya mereka yang mempunyai ilmu yang cukup tentang bangunan, mereka akan bisa membangun gedung yang indah, kokoh, bertahan lama, tenang, tidak goyang diterjang oleh angin-angin ya, dari utara, dari timur, selatan, dan barat. Nah, ini perumpamaan yang sangat bagus, ya. Nah, mereka yang kehidupannya itu penuh dengan kesulitan, penuh dengan keluhan, penuh dengan ketidakbahagiaan, penuh dengan ketidakberuntungan, sesungguhnya hal ini disebabkan karena mereka sendiri membangun kehidupannya dengan tidak indah. Mereka tidak mahir membangun kehidupannya sendiri, ya. Kenapa tidak mahir? Karena tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk bagaimana bisa membangun satu kehidupan yang indah. Ya, sebaliknya yang satunya adalah seseorang yang benar-benar tahu cara membangun kehidupan ini dengan indah. Nah, banyak cerita-cerita yang bisa kita temui di kitab-kitab kita bahwa ada seseorang manusia yang sesungguhnya sejak lahir dia mempunyai karma yang cukup baik, karma bagus yang sangat kuat sekali. Terlahir dari keluarga yang kaya raya, menikah dengan orang yang juga terlahir dari keluarga yang kaya raya, suami istri dari garis keturunan ke atas, leluhur-leluhurnya adalah keluarga yang kaya raya dan keluarga yang baik-baik. Tetapi setelah mereka menikah, karena mereka tidak mempunyai pengetahuan dhamma, akhirnya mereka menghabiskan kehidupannya 2/3 dari kehidupannya hanya untuk bersenang-senang, berfoya-foya, ya. Dan kemudian pada saat masa-masa akhir di dalam kehidupannya, mereka pun jatuh miskin dan bahkan harus menghabiskan sisa kehidupannya dengan menjadi pengemis, ya, dan hidupnya jadi penuh penderitaan. Buddha kemudian menyampaikan cerita ini dan mengatakan seandainya saja, ya, bahwa terlahir dari keluarga yang kaya raya itu sesungguhnya adalah buah dari karma baik mereka, ya. Dia mempunyai bahan baku yang cukup bagus, ya. Buddha mengatakan seandainya saja di bagian pertama, paruh pertama dari kehidupannya itu, bagian pertama dari kehidupannya dia, yang laki-laki menjadi seorang biku, yang perempuan menjadi seorang bikuni, maka yang laki-laki akan bisa menjadi seorang arahat, sementara istrinya akan menjadi seorang anagami. Ya, terus kemudian Buddha mengatakan, oke, kalau tidak, ya, di bagian pertama, di bagian kedua saja dia menjadi seorang pertapa, ya, yang laki-laki menjadi seorang biku, yang perempuan menjadi seorang bikuni, maka yang laki-laki akan bisa menjadi seorang anagami di kehidupan itu juga, dan istrinya akan menjadi seorang sakadagami, dan seterusnya. Tetapi karena di 3 bagian waktu itu mereka tidak memanfaatkannya, akhirnya kesempatan pun hilang. Pada saat usia sudah tua, mereka baru menyadari dan ternyata semuanya menjadi sudah terlambat. Lihat, pada saat saya membaca cerita ini ada rasa satu rasa tergugah dari dalam diri saya bahwa saya harus memanfaatkan waktu kehidupan ini sebaik-baiknya. Kenapa? Karena pada saat usia sudah tua, saya menyadari kalau nanti usia saya sudah tua, belum tentu fisik saya sesehat sekarang, ya. Kalaupun sehat, tidak ada penyakit apapun, ya, belum tentu juga sekuat yang sekarang. Daya tahan untuk
menahan dingin tidak sekuat sekarang. Kalau kita bertapa di hutan, daya tahan untuk menjalani kehidupan yang keras juga tidak sekuat yang sekarang, ya, karena sekarang usia masih cukup muda. Sehingga pada saat rasa itu ada, apa yang muncul? Ada satu tekad untuk mempelajari kitab suci, mengumpulkan semua informasi yang penting di dalam yang diberikan oleh Buddha kepada kita, dan kemudian cepat-cepat melatihnya. Ya, informasi yang penting yang diberikan Buddha di dalam kitab suci, kelihatannya kitab suci kita itu luas sekali, tetapi kalau dirumuskan, kitab suci kita itu hanya berbicara tentang dua hal. Ya, dan ini merujuk kepada kata-kata Buddha sendiri bahwa sejak awal sampai hari ini Buddha berkata, yang saya ajarkan, yang saya babarkan hanya dua saja, yaitu apa? Dukkha dan dukkha nirodha, ya, penderitaan dan juga padamnya penderitaan, lenyapnya penderitaan. Jadi semua dari keseluruhan kitab suci yang luas sekali itu hanya bermuara kepada dua hal ini, yaitu dukkha dan padamnya dukkha. Nah, dukkha tidak untuk dihindari, penderitaan tidak untuk dihindari, karena penderitaan itu sudah menjadi ciri karakteristik yang akan terus kita alami di dalam kehidupan ini. Anda tidak akan bisa menghindari dukkha, ya, karena Anda sudah lahir, kita semua sudah lahir, maka dukkha adalah harga yang harus kita bayar di dalam kehidupan ini. Mau tidak mau, dukkha akan kita alami terus menerus. Lalu mungkin Anda bertanya, kalau dukkha akan kita alami terus-menerus di dalam kehidupan ini, berarti kapan saya bahagianya? Bahagia akan tercapai kalau Anda memahami dukkha apa adanya. Pada saat Anda bisa memahami bahwa kehidupan ini adalah penderitaan, ya, bahwa kehidupan ini adalah tidak kekal, disitulah ada kedamaian. Anda akan mulai berdamai dengan diri Anda sendiri. Anda akan berdamai dengan emosi-emosi Anda sendiri. Anda akan berdamai dengan perbuatan-perbuatan salah yang Anda lakukan di masa lalu, atau perbuatan baik yang tidak Anda lakukan di masa lalu. Anda akan berdamai dengan sekeliling Anda, dengan lingkungan Anda. Salah satu ciri bahwa kita sudah berkembang di dalam latihan Buddhis, latihan spiritual kita adalah kita akan menjadi seseorang yang semakin menomorsatukan keharmonisan. Kita akan menjadi seseorang yang semakin tidak menyukai konflik. Kita akan menjadi seseorang yang tidak mengizinkan kilesa untuk meledak keluar. Kita akan menjadi seseorang yang penuh pengendalian diri. Kita akan menjadi seseorang yang tidak mudah digoyang oleh dunia ini, ya, oleh emosi-emosi kita, oleh emosi-emosi orang lain. Hati-hati, ya, karena kita hidup dikelilingi oleh orang-orang yang tidak tercerahkan. Maka orang-orang yang tidak tercerahkan, teman-teman Anda itu, kanan kiri Anda, depan belakang Anda, sadarilah mereka itu manusia biasa, belum tercerahkan. Jadi kadang-kadang teman-teman Anda akan mengeluarkan emosinya. Nah, justru pada saat itulah Anda harus mengendalikan diri Anda dan menguji, mengamati apakah Anda sudah berkembang, maju di dalam latihan Anda, apakah Anda masih terpengaruh oleh lingkungan Anda, atau Anda akan menjadi seseorang yang benar-benar mempromosikan kedamaian dan keharmonisan. Lihat, dukkha tidak bisa kita hindari, tetapi pada saat kita benar-benar bisa memahami dukkha, maka di sana ada kedamaian. Kita akan berdamai dengan siapapun.